Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryanto, NPM 1701100021. Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi Padi di Desa Jeneng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Nah, sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian bangsa Indonesia. Hampir semua sektor yang ada di Indonesia tidak lepas dari sektor pertanian. Potensi alam yang dimiliki Indonesia menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang subur dengan beraneka ragam flora dan fauna yang dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan pertanian. Perkembangan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan, dan bertahap menuju ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan yang ada harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena visi dan misi pembangunan pertanian dirumuskan dalam rangka dan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional. Salah satunya adalah kebijaksanaan dalam pengembangan agribisnis. Oke, kita lanjut di fokus penelitian. Penonton fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang ahli pada bidang ini. Oke, karena kita itu belum punya dosen pembimbing, jadi ini kita next aja ya. Terus di sini rumusan masalah di laporan ini memiliki masalah yang yaitu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi padi di Desa Jeneng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, itu yang akan kita teliti. Nah, di sini adapun dari segi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi padi di Desa Jeneng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Itu juga akan kita fokuskan pada penelitian ini. Terus di sini juga ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu manfaat secara dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai sarana informasi dan pengembangan pengetahuan ilmiah dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya masalah pendapatan masyarakat. Terus di sini ada juga manfaat praktisnya. Yang pertama, bagi mahasiswa atau peneliti. Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu dapat menambah pengetahuan serta pengalaman tentang bagaimana peran kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Terus yang kedua, bagi petani padi. Manfaat penelitian ini bagi kelompok tani yaitu diharapkan memberikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi petani padi di Desa Jeneng, Kecamatan Wanasaba, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini juga diterapkan dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Terus di sini yang ketiga, bagi pihak lainnya atau peneliti lain, manfaat penelitian ini bagi pihak lain yaitu diharapkan memberikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Terus di sini kita next ya, kita lanjut dari manfaat akademis. Di sini secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi atau yang lebih dikenal dengan FISE di Universitas Hamzanwadi. Terus kita ke kajian pustakanya. Di sini juga ada penelitian terdahulu. Di sini yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Putu Dika Arim Bawa pada tahun 2017 dengan judul pengaruh luas lahan, teknologi dan pelatihan terhadap pendapatan petani padi dalam produktivitas bagi variabel intervening di Kecamatan Mengwi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh luas lahan, teknologi dan pelatihan terhadap pendapatan petani padi dalam produktivitas sebagai variabel intervening di Kecamatan Mengwi. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Dian Damai Gajah DKK pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Pendapatan Petani Padi berdasarkan pola usaha di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil penelitian ini bahwa penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui besar biaya penerimaan dan pendapatan petani dari usaha tani padi. Yang kedua mengetahui pendapatan petani dari usaha tani lain dan di luar sektor pertanian. Yang terakhir mengetahui berapa besar kontribusi pendapatan usaha tani padi berdasarkan pola usaha di daerah penelitian. Terus yang dari peneliti terakhir yaitu dilakukan oleh Riyatina Lubis DKK pada tahun 2014 dengan judul Analisis Efisiensi Teknis Produksi Padi, Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas produksi padi di Provinsi Jawa Barat umumnya disebabkan faktor iklim dan ketidakmampuan petani untuk menggunakan teknologi seutuhnya. Di sini ada landasan teori. Di mana yang pertama itu pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode. Bukan hanya konsumsi, secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Terus di sini ada juga jenis-jenis pendapatan. Yang pertama gaji dan upah, yaitu imbalan yang diterima oleh seseorang dalam melakukan suatu jasa yang dalam hitungan satu hari, satu minggu ataupun satu bulan. Yang kedua, pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar, dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri. Terus yang terakhir, pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil penyewaan aset yang dimiliki. Terus di sini ada kerangka berpikir yang bisa dilihat dari PowerPoint di samping. Di sini sangat berhubungan. Yang pertama itu harga usaha tani padi itu langsung ke bawah, dari teknik perawatan hasil produksi padi, produksi tani, terus sampai hasil harga efisien pendapatan usaha tani nanti akan dibahas lagi. Terus di sini tuh metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Di sini tempat dan waktu penelitian itu di Desa Jenang, Kecamatan Wonosaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terus di sini rencana jadwal penelitian atau jadwal penelitian ini masih bisa dilihat di sini. Di sini ada uraian judul penelitian sampai seterusnya. Nah, terus di sini ada subjek
penelitian. Nah, di sini ada nama-nama informan kelompok tani Desa Jeneng, Kecamatan Wonosaba, dan bisa dilihat di sini. Oke, teknik pengumpulan data di sini saya akan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Terus yang selanjutnya itu keabsahan data. Yang pertama itu triangulasi sumber. Adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder atau pendukung lainnya. Terus yang kedua, triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, data hasil wawancara dicek dengan hasil observasi, dan yang terakhir triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan cara pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Nah, di sini ada teknik analisis data. Yang pertama pengumpulan data, terus yang kedua reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurangnya, kata-kata yang kurang mohon dimaklumi. Sekian, mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.